بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita bahas hadis yang ke-33 tentang kewajiban bagi yang menuduh untuk mendatangkan bukti dan bagi yang mengingkari wajib untuk bersumpah. Berikutnya adalah hadis yang ke-34 tentang salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Salah satu perkara yang menjadi tegak syiar-syiar Islam, yang menjadi tegak agama Allah di muka bumi, yaitu inkarul munkar. Inkarul munkar, kewajiban mengingkari kemungkaran, menghilangkan kemungkaran. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani, jika ia tidak sanggup maka ubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi, dan jika ia tidak sanggup mengubah dengan lisannya, maka ubahlah dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman, yang demikian itu selemah-lemahnya iman. Akhrajahu Muslim, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Iya. Jadi hadis ini merupakan salah satu dalil tentang kewajiban seorang muslim untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yang dengan tegaknya hal ini akan menjadi tegak syariat Allah Subhanahu wa taala. Akan tersebar kebaikan-kebaikan dan tidak ada lagi kerusakan di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maka hendaknya di antara kalian ada sebagian umat yang mereka mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mengingkari kemungkaran.
wa ulaika humul muflihun. Maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan keberuntungan. Orang yang ingin beruntung baik di dunia maupun di akhirat, hendaknya ia menegakkan prinsip ini, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bahkan jihad fi sabilillah yang hukumnya wajib, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk berangkat jihad. Tapi hendaknya ada sebagian mereka yang belajar mendalami ilmu agama, kemudian berdakwah kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 122, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun." Tidak sepatutnya seluruh orang-orang beriman berangkat ke medan jihad. Mengapa? Ya, sebagian kelompok tidak pergi untuk memahami agama ini. Kemudian setelahnya mereka memahami agama ini, waliyunziru qaumahum. Mereka memberikan peringatan kepada manusia apabila mereka kembali. Inilah yang menjadi tugas para nabi dan rasul. Berdakwah, menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sementara kenabian, kerasulan telah terputus. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Innar risalata wan nubuwata qadin qata'at fala rasula ba'di wala nabiyya ba'di." Sesungguhnya kenabian, kerasulan telah terputus, maka tidak ada nabi setelahku dan tidak ada rasul setelahku. Lalu siapakah yang melanjutkan estafet dakwah? Siapakah yang melanjutkan tugas para nabi dan rasul, yaitu mengajak manusia untuk melakukan kebaikan? Maka jawabannya adalah kita semua sebagai umatnya. Ya, begitu pentingnya dakwah, yaitu menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, yang dengannya umat Islam ini akan berjaya. Ya, jadi kejayaan umat Islam sebagaimana yang telah diraih oleh Rasulullah dan juga oleh para sahabatnya, yang mana umat Islam betul-betul berjaya menguasai sebagian dunia ini. Di antara kunci keberhasilan mereka, kejayaan mereka adalah mereka tidak segan-segan untuk mengingkari kemungkaran. Makanya Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Ya, apa kuncinya kalian menjadi sebaik-baik manusia? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mengingkari kemungkaran. Dari ayat ini, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an mengatakan, syarat kebaikan umat ini adalah dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jika tidak ada yang menegakkan prinsip ini, maka umat Islam tidak menjadi baik. Iya. Oleh karena itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
dakwah, mengajak kepada kebaikan, ini adalah ibadah. Ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat mulia. Allah tidak hanya melihat hasilnya, tapi yang Allah lihat adalah proses kita mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Sekali lagi, yang Allah lihat bukan hanya hasilnya. Naam, apabila ada orang yang ikut apa yang kita sampaikan, satu orang saja, maka kita akan mendapatkan pahala lebih baik dari apa? Unta merah. Yaitu kendaraan yang paling mahal saat itu. Nabi SAW mengatakan, "Fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Demi Allah, ya seandainya ada orang yang mengikuti petunjuk Allah bika, karena sebab engkau satu orang saja, maka itu lebih baik dari unta merah. Dan orang yang mengamalkan apa yang kita ajarkan, contoh misalnya kita menge-share jadwal kajian di grup, dan anggota grup membaca flyer info kajian tersebut, dan dia hadir kajian, maka orang yang menge-share flyer kajian tersebut, dia pun mendapatkan pahala seperti orang yang datang ke kajian. Iya. Jadi sekali lagi, orang yang mengajak kebaikan, baginya pahala orang yang mengerjakan apa? Kebaikan tersebut. Ya, ini hasilnya, ini hasilnya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melihat itu, tapi Allah juga melihat prosesnya. Lihatlah para nabi dan rasul, mereka tetap berdakwah walaupun tidak ada pengikutnya. Ya, hadis tentang 70.000 umatnya Nabi Muhammad SAW yang akan masuk surga tanpa hisab disebutkan, di mana Nabi diperlihatkan ada seorang Nabi yang tidak memiliki pengikut. Ada Nabi yang pengikutnya hanya 10 orang. Ada yang pengikutnya segelintir orang. Tapi mereka tetap apa? Berdakwah. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, beliau berdakwah tidak pernah berhenti dari mengajak manusia untuk melakukan kebaikan selama berapa tahun? 900 tahun. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau hidup di Mekah dan juga di Madinah, tidak pernah berhenti dari yang namanya dakwah. Bahkan 3 hari sebelum beliau meninggal dunia, beliau nyempetin untuk inkarul munkar. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Jadi beliau tidak pernah berhenti. Setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir." Wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkitlah, berikanlah peringatan. Semenjak turun ayat ini, beliau tidak pernah beristirahat dari dakwah. Walaupun beliau mendapatkan gangguan yang sangat luar biasa, baik gangguan secara mental maupun gangguan secara fisik, beliau diancam mau dibunuh, dicibir, dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak, dituduh penyihir, pendongeng, orang gila. Subhanallah. Tapi beliau tidak pernah berhenti untuk apa? Berdakwah. Maka minimalnya kita tegakkan nilai-nilai dakwah ini terhadap orang-orang yang terdekat dengan kita. Siapa? Keluarga kita. Apalagi kita sebagai seorang suami,
Sebagai seorang ayah, kewajiban kita bukan hanya sekedar memberikan nafkah berupa pakaian, tempat tinggal, makanan, tapi di sana ada kewajiban yang lebih penting dari itu semua. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kitalah orang yang paling berperan dalam mendidik anak-anak kita. Siapakah orang yang diperintahkan untuk memerintahkan anak untuk sholat? Kita sebagai orang tua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkanlah keluargamu untuk apa? Sholat. Muru auladakum bis sholat wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat tatkala mereka berusia berapa? 7 tahun. Makanya suami, ayah, kepala rumah tangga yang mendiamkan kemungkaran di tengah-tengah keluarganya, membiarkan istrinya keluar rumah tidak memakai jilbab, membiarkan putrinya dibonceng oleh laki-laki yang bukan mahramnya, membiarkan anaknya tidur kesiangan, tidak dia bangunin untuk mengerjakan sholat subuh, membiarkan maksiat-maksiat di tengah rumah tangganya. Maka apa kata Nabi SAW? Model suami seperti ini namanya suami yang apa? Dayus, yang ia tidak akan masuk surga. Justru anaknya kalau masuk neraka bisa menggerek orang tuanya tersebut. Jadi jangan pernah berhenti untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang namanya ngingetin anak, ngingetin istri, ngingetin suami, itu bukan hanya 1 kali 2 kali, jemaah. Kita bangunin anak sholat subuh, bukan hanya 1 hari saja, tapi setiap hari. Itulah proses pendidikan. Itulah proses pendidikan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang dengan lisannya ia gunakan untuk berdakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan. Tidak ada orang yang paling bagus ucapannya daripada ia gunakan ya untuk mengajak manusia kembali kepada Allah dan melakukan amal soleh. Maka sebaliknya, jika tidak ada yang inkarul munkar, maka siap-siap saja Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kebinasaan. Di antara sebab Allah membinasakan, Allah melaknat umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan mereka mendiamkan kemungkaran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Daud dan Isa bin Maryam. Semua itu disebabkan karena maksiat yang mereka lakukan dan mereka melampaui batas. Apa bentuk melampaui batas mereka? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Di mana mereka tidak mengingkari kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Ya. Jadi itulah ayat-ayat dan dalil-dalil yang menjelaskan tentang pentingnya menegakkan satu prinsip ini, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Rasulullah mengatakan di sini, man ra'a minkum munkaran. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, man, ya, man
ini mencakup laki-laki maupun perempuan. Iya. Dan mereka yang diwajibkan untuk mengingkari kemungkaran adalah man ro'a, yang melihat. Dan melihat ini mencakup ya ar-ru'yah al-basariyah atau ar-ru'yah al-qalbiyah. Ar-ru'yah al-basariyah adalah dia melihat dengan mata kepalanya secara langsung. Misalnya dia melihat anaknya ya main game terus-terusan, lupa sholat. Berarti dia melihat kemungkaran di sini. Anaknya tidak sholat, maka dia wajib untuk menegurnya. Ya, istrinya keluar ke pasar tidak memakai jilbab misalnya, dia tegur secara langsung, maka itu adalah ar-ru'yah al-basariyah. Atau juga ar-ru'yah al-qalbiyah, yakni dia mengetahui karena adanya orang yang mengabarkan. Adanya orang yang mengabarkan. Ya, jika dia memiliki wewenang, kekuasaan yang dia bisa mengingkarinya secara langsung tanpa adanya madarat yang besar, ya, maka wajib bagi dia untuk mengingkarinya. Seperti misalnya seseorang yang memiliki suatu perusahaan atau mungkin dia menjadi kepala sekolah. Dia menjadi kepala sekolah. Ada gurunya atau muridnya yang melakukan kemungkaran. Dia dapat kabar, ada informasi. Maka wajib kepala sekolah tersebut turun tangan. Ya. Jadi berusaha untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Nah, dan juga Nabi mengatakan di sini munkaron, isim nakirah yang bersifat umum, baik maksiat kecil maupun maksiat besar, baik dalam hal akidah, ibadah maupun muamalah. Terutama kemungkaran-kemungkaran yang telah disepakati oleh para ulama. Ya, seperti misalnya perbuatan syirik, zina, meminum khamar, praktek-praktek riba. Maka siapa saja yang mampu untuk merubahnya, ia wajib untuk merubahnya. Terutama dalam bab ini yang sangat ya diperintahkan untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar adalah orang-orang yang memiliki wewenang, yaitu pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, atau juga dalam hal ini pemimpin, baik dia pemimpin di suatu lembaga, yayasan, organisasi, atau di mana saja. Jika dia memiliki kekuatan dan kekuasaan, maka di antara kewajiban bagi dia adalah untuk menghilangkan kemungkaran. Ya, makanya sahabat Utsman bin Affan mengatakan, innallaha la yaz'u bil Qur'an kama yaz'u bisultan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kemungkaran melalui para pemimpin yang tidak bisa dilakukan dengan Al-Qur'an. Apa maksudnya? Hukum-hukum telah jelas di dalam Al-Qur'an. Hukum mencuri, hukum berzina, hukum minum khamar, hukum riba, jelas. Dan orang-orang pun yang mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama ini dengan benar, dia paham itu semuanya haram. Tapi kenyataannya hanya sebatas tahu. Orang-orang yang melakukan tindakan korupsi misalnya, orang-orang yang melakukan praktek riba, kita lihat dia Muslim, KTP-nya Islam,
Kadang dia sudah paham betul itu adalah riba, tapi dia tidak terenyuh dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang larangan riba. Maka siapakah yang memutus jaringan tersebut? Siapakah yang memutus jaringan narkoba dan yang lainnya? Kalau bukan siapa? Pemerintah, pemimpin. Ya, makanya dikatakan as-sultan zillullah. As-sultan zillullah. Ya. Pemimpin adalah payung Allah. Wakil Allah di dunia. Ya. Maka suatu keistimewaan yang sangat besar jika ada seorang pemimpin yang betul-betul memperhatikan prinsip-prinsip dasar Islam ini. Nabi mengatakan, ya, ahabbu rijali ilallah al-imamul adil. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah pemimpin yang apa? Yang adil. Nah, perhatikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urutan di dalam mengingkari kemungkaran. Yang pertama, hendaknya dia mengingkari kemungkaran dengan apa, jemaah? Yang pertama, tangan. Yang kedua, lisan. Yang ketiga, hati. Jadi tangan mungkin dengan cara dia memberikan tindakan-tindakan yang tegas, menghancurkan tempat maksiat tersebut, ya, mencabut izinnya, atau dengan cara memukulnya. Ini maksud dengan tangan. Dengan lisan hanya cukup diapain? Disampaikan. Nah, di sini ada masalah. Nabi SAW mendahulukan tangan dari lisan. Bukankah Nabi menyuruh ketika kita melihat kemungkaran disuruh untuk nasehatin dulu? Ya. Contoh misalnya ketika orang tua melihat anaknya melakukan kesalahan, apakah langsung dijewer gitu? Atau dinasehatin dulu biasanya? Dia nasehatin dulu, ya kan? Kalau sudah 1 kali, 2 kali, 4 kali baru diapain? Dijewer. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Malik bin Huwairis, "Allimuhum tsumma addibuhum." Ajari mereka dulu, ajarin, nasehatin, arahin. Baru setelah itu, ya, kau berikan adab kepada dia, itu dengan cara misalnya memukulnya. Jadi di mana-mana, ya, kita nasehatin dulu, ya kan. Baru setelah itu pakai tangan. Sama seperti misalnya ketika menghadapi istri yang nusuz, istri yang menyimpang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Yaitu fa'izuhunna, ya kan? Fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Berikanlah nasihat, hajarlah, maksudnya diboykot. Baru yang ketiga diapain? Wadribuhunna, dipukul. Tapi kenapa dalam hadis ini Nabi mendahulukan apa? Tangan dulu baru lisan. Apakah, ya, di antara dalil-dalil tersebut bertentangan? Jawabannya tidak. Ya. Jawabannya tidak. Nah, adapun hadis-hadis yang menjelaskan runtutan berdakwah itu dengan lisan, kemudian baru dengan tangan, ini berbicara tentang tahapan dalam berdakwah. Tahapan dalam berdakwah. Adapun hadis ini menjelaskan tentang cara merubah kemungkaran yang lebih apa? Yang lebih cepat. Ya. Jadi bertujuan dalam rangka merubah kemungkaran yang lebih cepat. Jadi bukan menjelaskan tingkatan dalam apa? Dakwah. Jadi harus dibedakan. Ya, tingkatan dalam berdakwah itu ya dengan lisan dulu kita sampaikan dulu gitu kan.
Tapi kalau hadis ini berbicara tentang cara menghilangkan kemungkaran yang lebih cepat. Lebih cepat mana? Dengan lisan atau dengan tindakan jemaah? Dengan tindakan. Ya, kadang dengan peringatan sudah ditulis pengumuman peringatan, tapi mereka tidak menghiraukan. Tapi kalau sudah turun tangan, disegel, dicabut izinnya, nah itu lebih apa? Lebih tegas. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam menegakkan inkarul munkar, kita harus memiliki ilmu dalam masalah ini. Jadi enggak bersikap sembrono. Jangan sampai ketika dia bertujuan untuk menghilangkan kemungkaran, yang terjadi adalah madorot yang lebih besar. Yang terjadi adalah fitnah, ya, fitnah yang membuat rusak agama ini di mata manusia. Contoh misalnya, apa yang sudah terjadi di negeri kita tentang adanya aksi bom bunuh diri di Bali tahun berapa itu jemaah? 2004 ya? Hah? Masih ingat ke jemaah sekalian? Pelakunya Muslim atau bukan? Muslim. Apa tujuan mereka untuk melakukan bom di situ jemaah? Begitu apa namanya, jaringan yang sangat luar biasa, sampai polisi tidak berhasil untuk mengungkap kecuali setelah sebulan kejadian. Tujuan mereka tiada lain adalah untuk membasmi kemungkaran. Karena kita tahu di Bali sarangnya maksiat, ya, diskotik, kemudian banyak orang-orang yang mengubar auratnya. Ya, maka jangan sampai kita liburan ke tempat-tempat seperti itu jemaah. Kalau memang harus berlibur ke Bali, cari tempat ataupun pantai yang tidak ada pemandangan-pemandangan seperti ini. Ya, intinya mereka punya tujuan untuk menghilangkan kemungkaran. Apakah cara seperti ini dibenarkan dalam Islam? Tidak. Tindakan seperti itu tidak dibenarkan dalam Islam dan bukan bagian dari Islam. Karena yang terjadi madorotnya lebih besar. Setelah tempat tersebut dibom, pertanyaannya, apakah sekarang ini kemungkaran hilang? Tempat diskotik ataupun bar yang dibom, apakah sekarang tutup begitu? Tidak. Tapi semakin merajalela, semakin banyak. Ya, berarti ini ada yang salah. Ada yang salah. Dan fitnahnya luar biasa jemaah. Kalau dulu subhanallah, kita tuh kalau pengen bangun masjid, bangun pondok, itu dana dari luar negeri, dari Saudi, dari Timur Tengah, gampang, tinggal mereka transfer, kita bisa ngambil di Indonesia, ya, 100 juta, 200 juta untuk bangun masjid, gampang. Sekarang nggak bisa. Karena ini dikhawatirkan dana tersebut adalah dana apa? Teroris. Banyak madorot yang ditimbulkan saat ini. Iya. Jadi orang fobia dengan Islam. Nah ini ada yang keliru. Maka dari sini diantara syarat mengingkari kemungkaran adalah harus memiliki al-ilmu. Makanya Rasulullah mengatakan di sini man ro'a, barang siapa yang melihat. Jadi harus memiliki ilmu. Dan ilmu yang harus dia miliki bukan hanya teori, bukan hanya tahu ini halal, ini haram, bukan hanya sekedar tahu ini syirik,
tetapi mencakup 3 hal. Yang pertama, ya, dia menguasai materi yang akan dia sampaikan, sehingga dia mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya. Jadi pertama, ilmu tentang materi yang akan dia sampaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'alam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama dakwah yang sifatnya ya kajian-kajian seperti ini, berdiri di atas mimbar, maka setidaknya dia harus betul-betul menguasai materi yang akan dia sampaikan. Menjadi musibah besar apabila ada seorang dai, dia berani menyampaikan ilmu tapi dia tidak pernah mempelajari ilmu agama dengan benar, hanya berbodalkan nonton di YouTube, tidak duduk di bangku pondok pesantren, tidak pernah mempelajari bahasa Arab, ya. Maka apa dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, orang seperti ini yang hanya modal bisa ngomong, hanya bisa retorika, al-jahilu aksar mimma yuslih. Orang yang jahil, kerusakannya itu lebih banyak dari apa? Perbaikannya. Ya. Bisa jadi ini adalah dai-dai yang mengajak kepada neraka jahanam. Jadi harus memiliki ilmu. Kemudian yang kedua, dia harus memahami, mengerti mad'u'nya. Mad'u'nya. Ya. Jadi siapa orang yang akan dia dakwahi? Siapa orang yang dia akan ingkari kemungkaran? Dia harus paham apakah orang yang lebih tua dari dia, atau lebih muda, atau lebih tinggi jabatannya. Nah, sebagaimana Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, Rasulullah sampaikan kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Wahai Mu'ad, sesungguhnya kaum yang engkau akan datangi adalah ahlul kitab. Bukan orang biasa, ahlul kitab. Di sini Nabi berpesan kepada Mu'ad agar betul-betul persiapan. Ya, karena yang didakwai itu bukan orang-orang jahil, tapi ahlul kitab yang mereka paham betul kitab Taurat dan kitab Injil. Nah, yang ketiga, setelah dia tahu medan dakwahnya, audiennya, yang ketiga adalah caranya. Jadi cara berdakwahnya dia harus betul-betul paham. Ya. Nah, karena Allah mengatakan di dalam surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadihum billati hiya ahsan. Perhatikan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia ke jalan Rabbmu bil hikmah. Apa yang dimaksud dengan bil hikmah? Bil hikmah ini meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi ada kalanya dia harus lembut, ada kalanya dia harus apa? Kasar. Contoh misalnya seorang pemimpin ketika mendapati ada tempat-tempat maksiat di wilayahnya, misalnya ada kos-kosan tapi tempat dugem, ya, tempat perzinahan. Yang pertama mungkin disampaikan peringatan untuk menutup, ya, disampaikan peringatan. Nah, ini dengan lemah lembut. Tapi kalau masih begitu juga, maka dengan tindakan yang lebih apa? Yang lebih tegas. Itulah namanya bil hikmah. Jadi tidak selamanya lembut, tapi terkadang juga perlu adanya apa? Ketegasan. Nah, kemudian
kalau kita melihat hadis ini, bahwa yang namanya mengingkari kemungkaran itu harus sesuai dengan kemampuan. Harus sesuai dengan apa? Kemampuan. Iya. Karena urutannya dengan tangan, dengan lisan, dan juga dengan hati. Karena ada kalanya kita bisa mengingkari kemungkaran dengan tangan langsung. Anak kita nggak sholat, kita ambil benda kemudian kita pukul ke dia, mudah, langsung dia sholat. Iya. Tapi kalau misalnya kita di dalam bis malam, supirnya pasti nyetel apa ya? Dangdutan. Ya, mulai kita berada di bangku depan. Itu dari kita berangkat sampai tujuan, nyetel musik, kemudian menampilkan biduan-biduan wanita yang menampakkan auratnya. Bisa nggak kita nyuruh supir untuk mematikan musiknya juga? Bisa nggak? Hah? Sekedar menyampaikan bisa, cuma untuk merubah apakah bisa? Nggak bisa. Nah, di sini artinya kembali kepada kemampuan. Ya, artinya kalau kita tidak bisa, maka dengan tangan nggak bisa, dengan lisan nggak bisa, maka urutan yang ketiga dengan apa? Dengan hati. Artinya kalau kita sudah tahu masalah seperti itu, mungkin kita lebih memilih untuk naik kereta, atau mungkin kita naik bis, tapi kita menjaga diri kita sendiri. Itu pakai apa? Pakai headset lah, atau duduknya di pinggir jendela, ataupun yang lainnya. Ya, jadi ini melihat kondisi yang ada. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ya, beliau menyebutkan dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, inkarul munkar arba'u darajat. Mengingkari kemungkaran ini ada 4 tingkatan. Ya. Jadi mengingkari kemungkaran ada 4 tingkatan. Nah, jadi jangan sampai mengingkari kemungkaran tapi terjadi madarat yang lebih besar. Yang pertama, beliau menyebutkan ayyazula wa yakhlufahu didduhu, yaitu mengingkari dan mengubah kemungkaran tersebut tergantikan menjadi kebaikan. Ya, jadi dengan kita mengingkari kemungkaran berubah menjadi kebaikan. Ada orang yang berbuat maksiat, kita nasihatin, kita ingetin. Mungkin itu ada teman kita atau murid kita, atau orang yang dekat dengan kita, ya selalu kita nasihatin, atau kita kirim tulisan-tulisan yang baik, dan kita paham betul dengan kita sampaikan ini akan menjadi lebih baik. Maka kondisi seperti ini wajib untuk kita sampaikan. Nah, kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua, ayakhlufahu, ya, ma huwa misluhu. Jadi kemungkaran tersebut hilang, tetapi tergantikan dengan kemungkaran yang lebih ringan. Jadi kemungkaran itu tetap ada, tapi lebih ringan. Lebih ringan. Nah, contoh misalnya orang yang biasa minum khamr, narkoba, ya, kita ingkari kemungkaran, kita nasihatin, kita arahkan dengan hal yang lebih baik, ya, kemudian berubah menjadi maksiat yang lebih kecil lagi, ya, ya, misalnya dia mengurangi khamrnya yang tadi mungkin setiap hari dia minum khamr, kemudian dia rubah menjadi lebih sedikit gitu. Maka ini juga disyariatkan. Jadi kemungkaran tersebut hilang tapi tidak secara menyeluruh.
Nah, kemudian yang ketiga yaitu kemungkaran tersebut berubah menjadi kemungkaran yang lebih besar. Ya. Jadi kemungkaran tersebut berubah menjadi kemungkaran yang lebih besar. Maka dalam hal ini tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Sebagai contoh, ketika ada orang Arab Baduy datang ke masjid bukan untuk sholat, tapi dia kencing di pojokan masjid. Yang namanya kencing di masjid kemungkaran bukan ini? Kemungkaran. Apakah Rasulullah langsung mengingkarinya? Tidak. Justru para sahabat ketika ingin menghardiknya, ingin mencegahnya, Nabi bilang, jangan, biarin. Lihat di sini fikih dakwah Nabi SAW. Beliau lebih memilih biarin. Kenapa? Karena kalau diingkari saat itu juga akan menimbulkan madorot yang lebih besar, dampak yang lebih besar. Apa itu dampak yang lebih besarnya? Kalau dia kencing dikagetin misalnya, maka dia akan lari sehingga kencingnya kemana-mana ya, ewer-eweran gitu. Dan juga dia merasa sakit. Nah ini akan menimbulkan madorot yang lebih besar. Sama seperti tadi kasus bom Bali, bom bunuh diri. Dengan adanya aksi seperti itu menimbulkan madorot yang lebih besar. Akhirnya kaum muslimin difitnah. Orang-orang yang tadinya mau masuk Islam gak jadi. Karena dianggap Islam radikal, Islam teroris, Islam haus darah. Karena gara-gara tindakan seperti itu. Dan memang dalam Islam, bom bunuh diri itu dosa, nggak bisa. Walaupun tujuannya untuk inkarul munkar. Enggak ada satupun dalil yang menjelaskan ada di kalangan para sahabat yang melakukan bunuh diri untuk menghilangkan kemungkaran, tidak ada. Hatta dalam peperangan pun tidak ada. Ya. Kemudian juga tentang masalah mengubah Ka'bah. Ya, azan dulu. Baik. Jadi sekali lagi, apabila dengan ditegakkannya inkarul munkar, tapi diprediksi zon yang kuat, akan terjadi madorot yang lebih besar, maka lebih baik tidak dilakukan. Ya, maka cukup kita mengingkarinya dengan apa? Dengan hati. Baik. Seperti misalnya mungkin tindakan-tindakan sebagian kelompok yang dikit-dikit langsung membubarkan atau membongkar tempat-tempat dugem tanpa adanya persetujuan dari pemerintah setempat, ya, dengan dalih mengingkari kemungkaran, maka ini akan menimbulkan madarat yang lebih besar. Ya. Nah, contoh lagi tadi dalam masalah Ka'bah. Yang mana kita tahu bahwasanya Ka'bah pernah mengalami kerusakan. Dan ketahuilah bahwasanya Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim tidak seperti Ka'bah yang kita saksikan sekarang ini. Kalau sekarang bentuknya kan kubus ya, segi 4. Dulu itu Hijir Ismail itu bagian dari Ka'bah. Jadi misalnya ini Ka'bah, ya ini kan segi 4 ya. Jadi bentuknya ada apa namanya seperti kubah gitu ya. Jadi Hijir Ismail itu dulu tinggi gitu kan. Nah, ketika terjadi banjir besar, fondasi Ka'bah mulai rapuh. Maka ya orang-orang pun berusaha untuk merenovasi Ka'bah. Untuk merenovasi Ka'bah. Nabi SAW menginginkan untuk membangun dan merubah Ka'bah seperti Ka'bah yang ada di zaman Nabi Ibrahim. Tapi khawatir terjadi fitnah, banyak orang-orang yang nggak paham.
Khawatir nanti ada anggapan kok Muhammad berani-beraninya ngubah-ngubah Ka'bah gitu kan. Nah, maka apa kata Nabi SAW? Ya Aisyah, lau anna qaumaki hadisu ahdi bi kufrin la ja'altul Ka'bata ala qawaid Ibrahim. Wahai Aisyah, seandainya kaummu bukan baru masuk Islam, karena mereka baru masuk Islam, maka aku akan jadikan Ka'bah seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ini contoh di mana Nabi SAW tidak membangun Ka'bah seperti semula karena khawatir terjadi apa? Fitnah. Demikian pula diceritakan di zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Terjadi serangan besar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang Tatar. Yang mereka sangat benci terhadap Islam dan membunuh kaum muslimin. Suatu hari Ibn Taimiyah, yang memang dia juga ikut dalam berperang, dia dapati pasukan-pasukan Tatar lagi mabuk-mabukan. Mereka mabuk dan akal mereka tertutup. Apakah Ibn Taimiyah mengingkari mereka, menasehati mereka? Ternyata Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, biarkan dia seperti itu. Biarkan dia mabuk. Kenapa? Karena kalau seandainya mereka diingkari, mereka tidak mabuk, maka mereka semakin beringas terhadap siapa? Kaum muslimin. Jadi madaratnya lebih apa ini? Lebih besar. Ya. Nah, kita di dalam menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar harus menimbang masalah ini. Jangan sampai terjadi madarat yang lebih besar. Ya, sama tema-tema yang perlu kita sampaikan di masyarakat pun demikian. Jangan sampai kita ingin mengubah suatu kebiasaan, kebid'ahan, kesyirikan, tapi caranya yang kurang apa? Yang kurang tepat. Ya, hingga akhirnya dakwah tidak berlanjut lagi di tempat itu. Ya. Nah, bukan berarti kita melempem, enggak tegas, bukan berarti kita enggak berani menyampaikan al-haq, tapi kita harus mengikuti apa? Metodenya. Ya, tadilah yang disebut dengan ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, dengan hikmah. Dan yang keempat, yang terakhir, apabila kemungkaran tersebut berganti dengan kemungkaran yang semisalnya. Ya, kemungkaran berganti dengan kemungkaran yang semisalnya, maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Baik. Kalau kita sudah sering mencegah perbuatan dosa orang lain, misalnya kerabat, tapi kita lelah, capek karena tidak ada perubahan, bolehkah setelah itu kita cukup berdoa saja dan tidak lagi memberi nasihat kepada orang tersebut? Iya. Karena kewajiban kita hanya sebatas apa? Menyampaikan. Di grup keluarga misalnya gitu kan. Ya. Kadang kita mengeser tulisan-tulisan yang mengajak kepada kebaikan, meluruskan kemungkaran. Tapi ternyata responnya malah membuat ya hubungan tidak harmonis. Ya, malah mereka mencari tulisan-tulisan untuk mengkanter tulisan kita misalnya. Sehingga terjadi ya keributan, debat, sudah selesainya. Ya. Kenapa? Karena dakwah sudah sampai kepada mereka. Dan kita sudah paham dia pasti menolak. Seperti halnya Rasulullah SAW. Ketika Abu Lahab menolak, Abu Jahal menolak. Apakah terus-terusan Rasulullah mengajak dia? Tidak. Rasulullah lebih mencari mad'u yang lain. Mengajak Abu Bakar, mengajak Utsman, seperti itu. Kalau keluarga sudah pada menolak ya kan, apalagi sikap mereka betul-betul menentang dan sudah menutup telinga duluan, ya sudah. Tapi kita tetap berbuat baik sama mereka. Siapa tahu dari sisi yang berbeda, yakni dengan akhlak, itu bisa melembutkan hati mereka. Ada ikhwan mengirim pesan WA ke saya.
Saya nggak mau lagi menginjakan kaki lagi ke masjid ini karena beberapa alasan. Saya berjanji pada diri saya, apa hukumnya? Bukankah ini memutus ukhuwah Islamiyah? Ini nggak boleh seperti ini. Ya, alasannya apa gitu kan? Artinya mengharamkan dirinya untuk mendatangi masjid. Kalau di masjid tersebut memang didapati kemungkaran yang besar, maka mungkin tidak mengapa. Tapi kalau tidak ada alasan yang jelas, maka dia tidak diperbolehkan mengharamkan dirinya. Ya. Nah, jadi jangan hanya tersinggung sedikit, dia malah tidak datang ke masjid. Bahkan yang paling utama, kita datang ke masjid yang lebih dekat dengan rumah kita. Apa hukumnya suami istri menolak hubungan suami istri karena capek, malas, gak mood, tidak berhasrat, keseringan minta? Nggak boleh, haram. Ya, karena Rasulullah sudah sangat jelas mengatakan perempuan mana saja, wanita mana saja yang menolak ajakan suaminya, maka seluruh penduduk langit melaknat dia. Melaknat dia. Ya. Maka seorang suami ataupun istri harus pandai-pandai menyiapkan dirinya. Ada saatnya di mana dia harus melayani suaminya. Ada saatnya ketika suaminya itu pulang, dia dalam posisi pres gitu loh. Siap untuk melayani suaminya. Jadi jangan punya alasan capek, nggak mood terus. Ya, istri yang solehah, istri yang pandai adalah yang dia siap. Dia tahu nih suaminya pulang jam sekian, maka 1 jam 2 jam dia harus persiapan. Begitu. Jadi jangan ada alasan capek-capek ini membuat rumah tangga tidak harmonis. Bagaimana mendengar umat muslim yang masih mempercayai adanya pamali di hari Syuro, padahal sudah sering mengaji kitab tauhid? Ini nggak boleh ya. Namanya tatoyur. Ya, tatoyur itu termasuk syirik. Tidak ada yang mendatangkan kesialan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh kita percaya dengan hal-hal seperti itu, seperti menganggap sial bulan Muharram. Nggak boleh nikahin anak di bulan tersebut. Ada orang yang rajin mengikuti kajian tapi suka menumpuk hutang. Ya ini ilmunya tidak dia amalkan. Ya, jadi kajian itu bukan menambah wawasan, bukan hanya maklumat, tapi juga berusaha untuk memperbaiki diri. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya agar kita senantiasa mengamalkan hadis ini, yaitu untuk mengingkari kemungkaran. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.